Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan drama yaitu Si Pitung. Saya Rabil Haryanto sebagai pemeran utama yaitu Si Pitung. Saya sebagai Bang Rais. Saya Rido sebagai anak buah Bang Rai. Saya Gabriela sebagai narator dan prajurit. Saya Cecia sebagai komandan Belanda. Saya Safal sebagai Nya. Saya Sugiyana sebagai Pak Haji Naipin dan narator. Saya Aisyah sebagai warga. Saya Rosalia sebagai Babi. Selamat menyaksikan. Pada masa kolonial Belanda, para rakyat hidup dengan serba susah. Pemerintah Belanda yang kejam tersebut membuat rakyat sengsara. Mereka merebut harta benda rakyat, membuatnya bekerja secara paksa, dan tak segan membunuh siapapun yang menantang mereka. Hal tersebut membuat seluruh rakyat di Nusantara menderita akibat kekuasaannya. Pusat pemerintah Hindia Belanda, yakni kota Batavia, merupakan titik terpenting bagi kekuasaannya di Nusantara. Tetapi dari kota inilah sang jawara lahir, dialah Si Pitung. Pada tahun 1866 di kampung Rawabelong, hiduplah sepasang suami istri. Mereka merasa bahagia dengan kelahiran seorang putra yang belum lama lahir. Ya, si Pitung lincah banget ya. Kaki sama tangannya kagak diem. Yalah, dari babenya. Pasti dia kuat udah menjadi jago pesilat. Ya dong, Babi gitu loh. Semoga kuat dia jadi anak yang membahagiakan saudara tua serta membanggakan ya. Amin ya. Beberapa tahun kemudian, Si Pitung pun tumbuh menjadi seorang anak yang jago silat, seperti babenya. Sebelumnya, ia pernah mengalahkan preman-preman pasar berkat keahliannya. Namun, ia merasa belum cukup. Ia hendak pergi menuju pondok Naipin untuk berlatih. Ya, Pitung pamit dulu ya. Pitung mau ngaji tempat Haji Nafiin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tung, Iya, Bang. kalau mau ngaji yang benar, jangan kebanyakan main sama temen doang. Iya, Bang. Lagi pula Pitung juga gak bawa pancing kok. Udah ya, Bang. Babe tersenyum. Si Pitung pun memulai langkah untuk pergi menuju tempat Haji Naipin berada. Di tengah-tengah perjalanan, ia berjalan menelusuri hutan. Tetapi tiba-tiba ada suara keributan memancingnya untuk mengintip di balik semak-semak. Ternyata ada seorang pejabat Belanda bersama pasukannya sedang mengepung para rakyat kecil. Cepat bayar hutang kalian semua. Kalau tidak, saya akan mengambil semua barang yang kalian punya. Ampun Tuhan, jangan ambil barang yang kami punya. Oke, Ai punya pilihan. You bayar semua hutang-hutangnya atau Ai jadiin you budak di rumah. Ampun Tuhan, jangan. Perlakuan pejabat Belanda terhadap rakyat kecil tersebut begitu kejam. Si Pitung hanya bisa menyaksikan pun iba. Dasar company. Awas aja kalau saya udah gede. Kalian yang bakal saya usir. Ia pun meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju pondok Naipin. Setibanya ia di sana, ia diajari mengaji dan menimba ilmu agama oleh Haji Naipin. Beberapa waktu pun berlalu. Si Pitung telah menjadi seorang remaja yang taat akan agama. Sudah waktunya bagi Haji Naipin untuk memintanya berlatih silat. Habis ngaji, itu belajar silat nih. Iya, Ji. Si Pitung pun berlatih keras mengasah ilmu berbela diri silatnya. Sehinggalah beberapa tahun kembali berlalu. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang lebih tangguh dari sebelumnya. Semua jurus dan teknik silat berhasil ia kuasai, sehingga sudah waktunya ia untuk pulang ke kampung halamannya. Ji, itu pamit pulang kampung dulu ya. Kamu adalah salah satu murid Anda yang terbaik di sini. Jadi gunakan ilmu silat itu untuk kebaikan ya. Jadi, Pulangnya ia di rumah, ia membantu ayahnya untuk menggembala kambing dan menjualnya.
Karena ia mendapatkan untung besar dari menjual kambingnya tersebut, ia pergi ke pasar kampung sebelah untuk membelikan kebutuhan untuk babe dan minyaknya. Alhamdulillah kita dapat beli baju minyak sampai babe nih. Woi, mana mata lu? Maaf bang, sengaja. Kayak kalau jalan tuh pakai mata. Ya bang, maaf ya bang, nggak sengaja. Ya udah lu, siapa namanya? Itu bang, dari Rawa Belong. Akhirnya kedua orang itu pergi meninggalkannya. Galak amat tuh orang. Setelah berjalan cukup jauh, ia pun tersadar. Ikannya mana? Jangan-jangan waktu kesenggol tadi nih. Gawat. Ketika ia kembali ke pasar, ia melihat dua orang tadi sedang memegang sekantong uang yang ternyata milik si Pitung. Hahaha, bakal kali gitu. Jadi bang kayak mau untuk apa bang? Mau beli tanah lah, buat bangun rumah. Nyata bener. Kalian yang paling bercanda. Cepat balik. Hah? Lu udah apa? Ini dia masih jadi online kok, bukan punya kamu. Iya nih pergi sono. Bawa beli di sana. Saya nggak bakal pergi kalau itu belum balik sama. Cepat balikin. Atau Bang Rais mulai geram. Ia mengisyaratkan kepada Ji untuk menyerang si Pitung duluan. Ji melontarkan pukulan, namun berhasil ditangkis dan dikejar oleh si Pitung. Bang Rais tampak kaget. Ia turut menghampaskan serangan. Namun sama saja, mereka berdua tumbang di tangan si Pitung. ampun bang. Ampun. Kalian tuh salah. Sebenarnya jangan warga yang kalian ambil. Sebenarnya tuh kompeni yang kalian ambil. Maaf bang, tapi kami aja gak sanggup lawan abang atau dilawan prajurit senjata itu. Kami tidak punya apa-apa bang, berada di tanah kosong. Tapi kalau abang maunya itu, maka abang bisa beli kita buat merampok di rumah mereka. Jaga-jaga, kan aman kalau ada abang. Boleh tuh, tapi ada syaratnya nih. Apa? Hasil dari kita merampok tuh kita bagiin sama warga-warga dekat sini. Gimana? Setuju kakak? Setuju bang. Udah, ayo. Pada malam hari, mereka pun melancarkan aksinya. Mereka merampok rumah pejabat Belanda untuk mengambil hartanya secara sembunyi-sembunyi. Keesokan paginya, mereka langsung membagikan harta tersebut ke orang-orang yang membutuhkan. Setiap hari, mereka terus melakukan hal itu sampai pemilik rumahnya merasa geram. Bang, ini kan bukan duit saya, ini kan duit Belanda. Udah, apa-apa. Ini tidak bisa dibiarkan. Berani-beraninya mereka mencuri di rumah Ai. Yuk, cepat cari dan tangkap mereka. Mereka pun mencari si Pitung ke penjuru kota, namun tak berhasil. Mereka akhirnya menangkap kawanan si Pitung seperti Bang Rais dan Ji. Selain itu, mereka mengumpulkan informasi dari rakyat mengenai keberadaan si Pitung dengan cara paksa, sehingga mereka berhasil menemui keberadaannya. Hei, serahkan diri kamu sekarang. Kalau enggak, kami akan pergi sampai Isdet. Kalian udah nangkap teman-teman aneh. Coba aja kalau bisa nangkap aneh. Peluru-peluru pun berluncuran dari senapan, tetapi hal mengejutkan terjadi. Peluru-peluru itu seakan tidak mampu menembus badan kebal si Pitung. Si Pitung melihat ada seorang warga yang terbelalak melihat kehebatan si Pitung tadi. Si Pitung pun merogoh kantong dari seorang prajurit Belanda, lalu diberikannya kepada warga itu. Si Pitung pun pulang ke rumah dengan rasa bangga. Kemenangan si Pitung ini merupakan wujud kepahlawanannya dalam melindungi para rakyat dari jajahan Belanda, sehingga ia menjadi tokoh paling dikenal di kota Batavia yang sekarang dikenal sebagai kota Jakarta.
mereka